Mihi lex esse vedatur quae justa non fuerit. Sesuatu yang tidak adil maka ia bukan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati hukum yang budiman, serta rekan berpikir yang kami banggakan. Kami dari Delegasi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, dengan saya Dewi Maharani sebagai pembicara pertama, rekan saya Indah Ladi Utami sebagai pembicara kedua, serta rekan saya Muhammad Rizky Agung sebagai pembicara ketiga. Terkait mosi perdebatan penerapan eutanasia, kami secara tegas, lugas, dan mantap menyatakan bahwa kami kontra pada status quo perdebatan kita kali ini, yang mana argumentasi akan kami sampaikan dalam perspektif filosofis, yuridis, sosiologis, teoritis, serta data-data aktual yang akan kami paparkan. Dewan juri yang terhormat, lahirnya mosi perdebatan kita kali ini tidak terlepas dari adanya penerapan dan larangan eutanasia di berbagai negara dalam skala internasional. Secara definitif, eutanasia merupakan pencabutan nyawa seseorang yang menderita karena suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh tenaga kesehatan untuk mengurangi atau meringankan penderitaan seseorang. Padahal, jika dikaji secara yuridis, hal ini jelaslah tidak sejalan dengan pasal 3 DUHAM, pasal 6 ICCPR, pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta instrumen hukum internasional dan nasional lainnya. Kemudian jika hal ini dilegalkan, tidak menutup kemungkinan adanya diagnosa yang salah terhadap pasien oleh dokter. Lagipun, tidak ada limitasi tertentu penyakit apa dan penyakit bagaimana yang dimaksud. Dewan juri yang terhormat, tidakkah kita menyadari jika hal ini dilegalkan, maka akan dimanfaatkan oleh beberapa orang difabel karena ketiadaan dukungan sosial, kemiskinan, kurangnya perawatan kesehatan, diskriminasi sosial, dan juga depresi. Dengan demikian akan menimbulkan penyalahgunaan dalam penerapan eutanasia tersebut. Selain itu, siapakah yang berhak dan siapakah yang berwenang untuk memberikan persetujuan atas suntik mati ini? Karena sejatinya, hak hidup itu merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang, tidak dapat ditentukan oleh keluarga. Lagipun sangat tidak efektif apabila penerapannya atas persetujuan pasien, karena dalam kondisi sakit parah, pasien tidak dapat berpikir secara rasional. Fides etiam hosti servanda, iktikat baik harus didasarkan pada kemanusiaan. Dewan juri yang terhormat, sangat tidak manusiawi rasanya apabila eutanasia ini diterapkan, dikarenakan hal ini melanggar hak asasi manusia, norma moral dan juga akhlak manusia, sekalipun hal ini dikhususkan untuk mengurangi atau meringankan penderitaan seseorang. Salus populi suprema ex lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dewan juri yang terhormat, ketidakberpihakan kami dalam mosi perdebatan kita kali ini secara yuridis, penerapan eutanasia jelaslah tidak sejalan dengan semangat perlindungan hak hidup seseorang, baik secara nasional maupun secara internasional, sebagaimana telah terkonstruksi dengan jelas dalam pasal 3 Universal Declaration of Human Rights, bahwa setiap orang memiliki hak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keselamatannya. Kemudian juga telah dirumuskan secara tegas dalam pasal 6 International Convention Civil and Political Rights, yang pada intinya bahwa setiap manusia memiliki hak atas hidup yang bersifat melekat dan harus dilindungi oleh hukum. Secara nasional, semangat yang sama juga telah terkonstruksi dengan jelas dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia selaku hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian jika kita menarik ke belakang secara historis terkait perkembangan hak asasi manusia, pada hak asasi manusia generasi pertama atau biasa disebut dengan hak-hak negatif, yang maknanya tidak boleh adanya campur tangan terhadap hak dan kebebasan individual, Jimli Asidiki menyatakan terkait hak asasi manusia generasi pertama berkenaan dengan hak sipil dan politik, termasuk di dalamnya hak untuk hidup. Ini melegitimasi bahwasanya tidak boleh adanya intervensi oleh pihak luar, baik negara ataupun ketentuan-ketentuan sosial lainnya terhadap kedaulatan hidup seseorang.
Kemudian pada generasi kedua atau biasa disebut dengan hak-hak positif yang maknanya memerlukan peran aktif negara dalam pemenuhannya. Oleh karena itu, negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program-program berkenaan dengan hak-hak tersebut terkait hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk di dalamnya hak atas kesehatan. Oleh karena itu, hak asasi manusia generasi kedua mengharuskan intervensi negara karena menyangkut akan keberlangsungan hidup masyarakatnya. Tidak make sense rasanya Dewan Juri yang terhormat saat hak untuk hidup yang tidak perlu adanya intervensi negara justru ingin dilegalkannya eutanasia, yang seharusnya kesehatan dan keselamatan seorang masyarakatlah yang memerlukan peran aktif negara karena menyangkut akan keselamatan warga negaranya. Kemudian perlu kita perhatikan bersama terkait jaminan pemberian hak asasi manusia, ada yang bersifat derogable right dan non-derogable right. Maka jika kita berbicara mengenai hak untuk hidup, ini merupakan jaminan dalam kategori non-derogable right, yang maknanya hak tersebut tidak dapat dibatasi atau hak tersebut bersifat mutlak ataupun absolut pemenuhannya, karena hak asasi manusia untuk hidup dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Bahkan dalam pemahaman umum hukum kebiasaan internasional, sebuah negara dilakukan menganggap pelanggaran berat hak asasi manusia. Salah satunya jika negara tersebut tidak berupaya untuk melindungi dan justru meniadakan hak-hak yang bersifat non-derogable right masyarakatnya. Lagipun dalam konteks hak asasi manusia, negara sebagai subjek hukum utama yang bertanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia bagi masyarakatnya. Kemudian perlu kita perhatikan bersama, jika dilegalkannya eutanasia, apakah ada jaminan manfaat yang diberikan akan seimbang dengan biaya etika, moral, dan praktikal yang harus dikorbankan? Karena sangat kami khawatirkan eutanasia ini nantinya malah akan dijadikan sebagai alat kekuasaan yang jika dipaksa untuk diberlakukan, kita akan terbelenggu pada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang berkepanjangan. Nulta sed non multum, suatu yang banyak namun tidak ada faedah untuk hukum. Karena sejatinya hukum itu haruslah selalu bersifat progresif, selalu berkembang ke depan, bukannya mengalami suatu kemunduran. Semangat akan suatu perkembangan hukum itu tentunya dengan menjaga hak-hak fundamental masyarakatnya. Kemudian kendati pun jika kita mengkaji dari aspek sosial, bukankah penerapan eutanasia ini nantinya dapat saja dimanfaatkan oleh penderita penyakit yang sebenarnya dapat disembuhkan? Pembunuh berdasarkan belas kasihan hampir tidak dapat dibedakan dengan bantuan untuk bunuh diri. Padahal tersebut merupakan suatu hal yang dilarang, bahkan merupakan suatu perbuatan pidana dalam beberapa negara. Salah satunya Indonesia, sebagaimana telah terkonstruksi dengan jelas dalam pasal 344 dan 345 KUHP-nya. Atas landasan inilah Dewan Juri yang terhormat kemudian semakin meyakinkan kami tidak ada suatu urgensi untuk dilegalkannya eutanasia, baik skala nasional maupun skala internasional. Errare humanum et turpe in Europe perseverare. Kekeliruan itu manusiawi namun tidak boleh senantiasa berbuat keliru. Dewan Juri yang terhormat, ketidakefektifan penerapan eutanasia dapat dilihat dari kegagalan negara Belanda sebagai negara pertama yang melegalkan penerapan eutanasia di kancah internasional. Pada prinsip awalnya, penerapan eutanasia dikhususkan untuk menghilangkan penderitaan terhadap pasien, namun terjadi pergeseran prinsip menjadi pilihan pasien yang bersifat otonom. Sebagaimana yang terjadi pada Karen, seorang wanita muda yang selama 6 bulan koma akibat kerusakan saraf parah karena keracunan alkohol, sehingga melakukan eutanasia pasif dengan melepas respirator buatan sebagai penopang kehidupannya. Penerapan eutanasia pasif terhadap Karen diajukan oleh pihak keluarga, namun terjadi penolakan dari pihak rumah sakit dengan alasan harus tetap melakukan perawatan terhadap pasien tersebut. Bukankah hal ini mengakibatkan ketidakkonsistenan prinsip dalam penerapan eutanasia? Di satu sisi terjadi penerapan eutanasia, dan di sisi lain terjadi penolakan terhadap eutanasia tersebut, sehingga sangat mengkhawatirkan untuk dilegalkan menjadi suatu aturan sebagaimana yang menjadi pondasi keberpihakan rekanku dari tim Pro. Karena dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran prinsip inilah yang kemudian dapat mengakibatkan terjadinya kasus bunuh diri yang legal untuk diberlakukan. Sebagaimana data yang kami dapatkan dari WHO, pada tahun 2019 sekitar 800.000 orang meninggal dunia akibat bunuh diri per tahunnya.
Hal inilah yang semakin mengkhawatirkan kami dengan adanya penerapan eutanasia yang dapat dilakukan dan diterapkan oleh masyarakat tanpa harus dikonsultasikan ke dokter. Akibat prinsip pilihan pasien yang bersifat otonom inilah yang kemudian dapat meningkatkan jumlah kasus bunuh diri per tahunnya. Dewan juri yang terhormat, jika kita menarik ke belakang terkait perjalanan penerapan eutanasia, sangat tidak logis rasa jika penerapan eutanasia ini ingin dilegalkan. Mengingat Yeltsin dan kawan-kawan telah menemukan banyak pelanggaran-pelanggaran. Sebagaimana yang ditemukan pada abad ke-20, telah terjadi penyalahgunaan penerapan eutanasia sebanyak 750.000 kasus dalam kurun waktu 1 tahun. Bukankah hal ini menjadi kekhawatiran terbesar akan terulang kembali kegagalan dalam penerapan eutanasia? Sehingga dapat menimbulkan banyak pelanggaran-pelanggaran seperti pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hak untuk hidup, pelanggaran norma moral, maupun pelanggaran etika manusia. Kami pun menyadari euthanasia ini muncul tidak terlepas adanya hak untuk menentukan nasib sendiri atau the right to self-determination. Kemudian konsekuensi logis terkait hak untuk hidup. Namun perlu dipahami bahwa tidak satu pun instrumen internasional yang membahas masalah pelepasan hak untuk hidup. Kemudian terkait hak untuk menentukan nasib sendiri yang diatur secara khusus dalam instrumen ICCPR, pada prinsipnya mengenai hak asasi manusia berfokus pada hak kebebasan dan keamanan terhadap diri sendiri, yang dalam hal ini tidak terkait hak untuk mati. Kemudian itu, penerapan eutanasia dalam hukum progresif bersifat maju harus lebih baik dari sebelumnya. Yang ditinjau dari berbagai aspek, semangat hukum progresif idealnya mengedepankan tercapainya dan terwujudnya tujuan hukum, bukan mengabaikan hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Pelegalan eutanasia ini akan membuka kesempatan individu untuk dapat diterapkan oleh para penderita penyakit mental, yang dalam hal ini bukan berdampak positif sebagaimana yang menjadi harapan dari rekanku dari Timpro. Justru dalam hal ini akan berdampak negatif karena ketidaksesuaian antara desolen dan desain. Sebagaimana yang terjadi pada alumni S2 Universitas Indonesia bernama Rian Tuima yang mengajukan penerapan eutanasia terhadap dirinya dengan alasan depresi karena tidak lekas mendapat pekerjaan. Dengan inilah Dewan Juri yang terhormat semakin meyakinkan kami untuk tidak setuju adanya penerapan eutanasia dalam skala internasional dengan alasan-alasan. Yang pertama, adanya pelanggaran hak asasi manusia terkait hak untuk hidup. Yang kedua, tidak sejalan dengan instrumen hukum terkait hak asasi manusia. Yang ketiga, tidak menunjukkan semangat hukum progresif. Yang keempat, dapat mengakibatkan kontradiksi norma hukum atau kekaburan norma. Yang kelima, adanya penyalahgunaan. Yang keenam, menjadi suatu tindak pidana. Yang terakhir, menciderai tanggung jawab dari suatu negara.